Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah Allahu akbar. Kembali kami dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini kita berada di Pondok Ungu Permai di rumahnya Bapak Rusdianto yang kebetulan sedang merayakan ulang tahun. Jadi kami tim Raja Wali menyatakan selamat ulang tahun yang ke-25 ya Pak Ustaz, kalau nggak salah. 25 ya. Ya sisanya tambah sendiri dah. Kurang lebih 25 tapi lebihnya banyak. Semoga sehat selalu dan sukses, selamat dunia dan juga akhirat. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan derivasi dari terkait keuangan dunia. Jadi waktu itu kita sudah bahas tentang rate, ada ketidakadilan dalam bunga. Maka kali ini kita akan membahas solusi dari rate itu seperti apa, solusi dari perbungaan perbankan seperti apa. Seperti biasa dengan tim Raja Wali sudah hadir Bapak Ustadz Raja Wali atau Bapak Ustadz Supardi SAGMM yang nanti akan membahas solusi dari perbungaan. Terima kasih, silakan selamat datang Pak Ustadz. Silakan dipaparkan dulu terkait dengan solusi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kepada Allah. Semoga keberkahan keselamatan buat kita semua. Amin. Saudaraku, bahwa konsep pelaksanaan dari Monetary One untuk bawah low aplikasinya untuk masyarakat itu ada dua. Yang pertama Baitul Mal wa Tanwil, nanti kita bahas. Yang kedua Baitul Mal Murni. Baitul Mal wa Tanwil dan Baitul Mal saja. Sekarang untuk kita ketahui Baitul Mal wa Tanwil. Cara membuatnya ya sederhana, kita ke notaris membuat Baitul Mal wa Tanwil gitu kan. Sesuai prosedur hukum. Nah itu nanti dinotariskan. Kemudian kita lihat Baitul Mal Tanwil ini dari sisi kapital. Dari sisi kapital itu biasanya masih ada dana pihak ketiga, dana bank. Dana bank konvensional. Bank konvensional. Sehingga Baitul Mal Tanwil ini ada simpan pinjam. Dalamnya ada simpan dan pinjam. Dia menggunakan konversi dari bank konvensional. Tetap penyesuaian. Karena ilustrasinya gini. Jadi kemarin saya ditawarin juga Baitul Mal wa Tanwil itu dana 500 juta dari bank negara, BTN Syariah, dengan rate 2% per bulan. Maka kita sebagai pelaksana di Baitul Mal wa Tanwil akan men-sharekan ke masyarakat bagi yang pengguna dana itu dengan rate 3. Lebih dari 2. Karena 2 untuk membayar, yang 3, yang 1 untuk keuntungan. Karena di dalamnya itu dibutuhkan operasional dan lain-lain gitu ya. Nah, saudaraku, bahwa ketika Baitul Mal wa Tanwil menggunakan share itu nggak dapat. Nggak kena. Kenapa? Karena memang asalnya dari capital yang memang memiliki sistem rate, sistem bunga, sistem sewa atau apapun berbanding kapital, berbanding modal. Jadi kalau rate ini kan berbanding modal. Sehingga kalau modalnya 500 juta, seorang lembaga Baitul Mal itu harus membayar ke bank induk 2% per bulan. Sehingga harus dia melaksanakan peminjaman dengan 3% minimal. Bahkan nanti ada juga yang sampai 4, 5 dan seterusnya gitu kan. Nah, jadi Baitul Mal wa Tanwil itu satu sisi merupakan lembaga keuangan. Kemudian sisi lain adalah lembaga dari aspek simpan pinjamnya. Kalau Baitul Mal wa Tanwil.
Nah, saat ini apakah sudah ada Pak Ustadz Baitul Mal wa Tamwil itu? Saat ini sudah ada, banyak Baitul Mal Tamwil itu banyak. Namun berkendala semua. Bermasalah semua. Masalahnya juga terjadi kredit macet. Yeah. Nah, karena memang resikonya di atas bank konvensional dan biasanya dia juga masih menggunakan agunan jaminan. Jadi mirip dengan bank konvensional. Gitu. Malah lebih mahal. Bahkan ini kan namanya lembaga keuangan non bank kan ya. Yeah. Lembaga keuangan non bank. Namun lebih mahal karena memang mau nggak mau dia harus menggunakan rate di atas dari bank konvensional. Jadi harus meminjamkan ketika harus meminjamkan kepada masyarakat, maka persentase bunganya pasti di atas bunga bank konvensional. Bunga bank yang konvensional. Nah, kemudian gini juga ya. Ini kan BMT ini sangat terkait atau sangat identik dengan keislaman. Ya. Maksudnya mungkin saya melihat BMT ini sebagai solusi dari riba lah. Ya. Kita bicara ke aspek itu. Ya. Sebagai solusi dari itu. Ya. Tapi nyatanya tidak secara sistem persisteman tidak menyelesaikan. Belum bisa. Kenapa? Kalau dari sisi istilahnya dia sudah sama Islam. Ada di situ ada kirot, ya. Ada jual beli salim itu kayak kredit itu, dan kirot itu kan bagi hasil ya. Bagi hasil. Tapi bagaimanapun dia karena berasal dari capital dari rate, maka tetap akan menggunakan estimasi rate juga. Jadi yang bermasalah di sini sebenarnya bukan BMT-nya ya, bukan BMT-nya yang bermasalah, tetapi sistem keuangan hulunya. Sistem keuangan hulunya dari capital yang diputar itu modalnya rate. Karena modalnya rate maka dia harus mengembalikan dengan rate yang lebih tinggi. Gitu. Jadi ketika sudah dipatok bunga 2%, maka kemanapun jadi berbunga gitu. Berbunga. Dan pasti dia akan lebih dari 2%. Karena untuk operasional dan keuntungan. Yeah. Nah, BMT atau Baitul Mal wa Tamwil tadi ada dikatakan memiliki menggunakan pola agunan. Iya. Jaminan saja. Juga. Nah, pada esensinya atau pada prinsip sebenarnya apakah BMT itu harus ada jaminan atau tidak sebenarnya? Sebenarnya kalau ada jaminan itu kan memang bisa dicairkan ya kehati-hatian. Tapi karena memang rate itu mau nggak mau kan dia kebebasan menggunakan uang. Kalau dia tanpa jaminan malah lebih parah lagi. Lebih berbahaya. Karena apa? Tingkat pengembalian itu sangat berat. Nah, ketika ada jaminan, ada kehati-hatian, itu pun terjadi banyak loss. Sehingga mengeloskan jaminan. Jadi ya udah jaminan lepas saja. Karena memang kondisinya sangat berat gitu. Nah, ketika ini kan Baitul Mal kemudian wa Tamwil simpan pinjam. Nah, kalau yang meminjam bunganya rate-nya pasti di atas 2. Betul. Nah, kalau yang menyimpan dapat berapa itu? Biasanya dia menggunakan share bagi hasil. Jadi produksi hasilnya berapa akan dibagikan. Jadi main dua kaki. Syariahnya di pembagian hasil ketika orang nyimpan. Nah, kaki yang satunya kreditnya tetap menggunakan konvensional, menggunakan rate karena memang modalnya dari rate juga. Padahal sebenarnya gini ya Pak Sadia. Ini kan yang dibutuhkan sebenarnya peminjaman. Kalau orang nyimpen oke lah nggak usah dibahas, namanya juga uang sisa lah betul. Atau memang dia niat nyimpen. Ini kan yang penting itu sebenarnya kan peminjaman. Karena untuk memutarkan ekonomi. Betul. Nah, kalau seandainya polanya malah lebih mahal dari bank konvensional, terus ngapain? Maksudnya apa fungsi BMT di sini sebenarnya? Sebenarnya dia lebih dekat aja, lebih dekat ngutangnya karena apa? BMT biasanya di kampung-kampung di dekat-dekat. Tapi dari sisi fungsional ya lebih tinggi dari sumber modalnya. Gitu. BMT dengan koperasi simpan pinjam Mas tadi itu sama nggak mirip? Hampir mirip. Sama. Beda nama aja. Beda nama. BMT menggunakan istilah Islam, kayak koperasi itu ya istilah koperasi. Iya. Bedanya di situ. Jadi
Jadi saudaraku, perlu kami jelaskan lagi sedikit bahwasanya sistem keuangan saat ini menggunakan rate atau bunga. Jadi kalau kita meminjam ke bank itu menggunakan bunga. Bunga ini bertambah dari hulunya atau dari The Fed, kemudian ke Bank Indonesia, kemudian ke bank konvensional. Nah, ketika masuk ke BMT juga bunganya tetap ada, malah bertambah. Kenapa BMT mengeluarkan pinjaman terus ditambah bunga? Karena memang uang dari awalnya, dari hulunya itu modalnya itu berbunga juga. Kalau seandainya ada orang kaya, Pak Ustadz, orang kaya yang uangnya nggak ada serinya lah, katakanlah ya, bisa nggak mungkin nggak menggunakan pola semau diam, katakanlah share. Kalau di sistem BMT nggak bisa, karena dia jadi ini simpan. Nah, jadi simpanan kan, jadi orang kaya menyimpan. Tapi dia nanti kan sistemnya, karena ini asalnya dari yang selain dari simpanan itu asalnya dari modal berkapital rate, itu yang menjadi masalah. Tetap terkait ke sana. Iya. Jadi ini kita pisahkan dulu, Pak Ustadz, antara BMT dengan Tanwil. Kalau Tanwil simpan pinjamnya. Kalau BMT-nya fungsi dasarnya seperti apa? Sama Baitul Malnya. Nah, kalau nanti Baitul Mal ada kita bahas. Ini Tanwilnya aja. Ini satu paket Baitul Mal wa Tanwil, ada simpan pinjam. Kalau nanti Baitul Mal itu nanti kita akan bahas khusus karena ini berbeda. Jadi penekanan untuk Tanwil ini adalah simpan dan pinjamnya. Jadi dia menggunakan rate karena memang asalnya dari bank konvensional. Berarti sama dengan bank syariah juga? Sama dengan bank syariah. Jadi prinsipnya Baitul Mal itu perpanjangan dari bank syariah, sebenarnya ke sana. Karena bank syariah ini dia harus menggunakan rate karena asalnya kapitalnya dari rate dari BI rate gitu loh. Iya. Nah, ini situasi ini tidak mungkin bisa berubah. Artinya kita tidak bicara riba ya dalam hal ini. Tidak bicara riba, ini kita murni pada sistem keuangan, dalam artian rate atau bunga ini harus ada, belum memenuhi rasa keadilan lah, begitu. Maka nanti ke depan semoga kita memiliki sistem atau insya Allah ada sistem yang bisa mengganti sistem rate dari hulu atau dari the Fed-nya. Itu pasti bisa. Kalau tidak dirubah di sana nggak bisa, nggak mungkin. Ada lagi yang tambahkan, Ustaz? Nah, nanti kalau memang kita nggak bisa merubah dari rate dari hulu dari the Fed, maka ada solusi satu lagi namanya Baitul Mal. Nah, ini yang akan kita bahas. Oke, demikian saudaraku, terima kasih. Semoga kita selalu hari ini sehat mahal saja, kita selalu sehat, bisa beribadah, tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.